main ke Dufan tapi nggak berani yang ekstrim-ekstrim. Wahana apa saja ya yang cocok, tetap bisa have fun tapi nggak ketakutan. Yuk kita cek bareng-bareng di video ini. Klik subscribe-nya dulu ya, jangan lupa. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di video kali ini. Sudah tahu kan sekarang lagi ada di mana? Ya, dunia fantasi Ancol. Walaupun ini bukan yang pertama main ke Dufan, tapi nggak pernah bosan. Pengen balik lagi. Nggak tahu kenapa. Nah, ini tempat pembelian tiket kalau belum beli ya teman-teman. Kalau saya sudah beli secara online di websitenya ancol.com. Waktu belinya itu di bulan November, jadi dapat early bird kedua di 299.000. Kalau beli di hari keberangkatan atau hari ini langsung itu jadinya 400.000. Banyak promo-promo tiket ya, jadi kalau mau datang ke Dufan sebaiknya dicari-cari dulu secara online mana yang memberikan tiket paling murah ya. Kalau saya karena sudah menjadi anggota di ancol.com jadinya selalu beli di ancol.com, dan biasanya nanti ada promosi-promosi ya untuk para anggota. Ya, tadi sudah diperiksa ya tasnya. Jadi tidak boleh membawa makanan dan minuman kemasan ke dalam wilayah Dufan karena ada restoran atau tempat makan di dalam ya. Oke, kita langsung aja masuk teman-teman. Nah, ini kalau dari pintu masuk lalu kita belok sebelah kiri, ini akan menuju ke booth untuk pembelian fast track ya. Nah, di sini teman-teman. Atau bisa juga beli online langsung. Kalau beli online hanya ada di ancol.com ya, online. Tidak bisa di agen-agen yang lain. Harga tiketnya untuk hari Senin sampai Jumat itu di 375.000. Dan untuk Sabtu dan Minggu ada di 500.000. Ada harga, ada fasilitas ya teman-teman. Jadi dengan fast track tidak perlu mengantri. Apalagi cuaca panas. Nah, ini adalah ontang-anting. Ini yang baru ya, kalau yang lama itu sudah tidak berfungsi lagi, sudah ditutup. Bagi yang takut ketinggian dan juga takut dengan putaran yang cepat ya, sebaiknya memang tidak naik ini. Apalagi yang punya riwayat kesehatan tidak bisa melakukan hal-hal seperti ini. Dan wahana ini adalah salah satu fasilitas fast track ya. Jadi bisa tanpa antrian. Kecuali yang membeli fast tracknya banyak ya kita harus ngantri juga. Tapi ya fast track itu memang hanya terbatas jumlahnya. Selain wahana ini ada wahana lainnya untuk fast track, yaitu baling-baling, zigzag, turangga-rangga, tiang lala, istana boneka, alap-alap, kora-kora, histeria, halilintar, niagara-gara, tornado, ice age, dan arung jeram. Tapi ada perbedaan ya antara fast track dan tiket premium. Itu beda lagi teman-teman. Jadi kalau premium Dufan itu
harganya juga sudah beda. Itu 2 kali lipat ya harganya dari fast track. Kenapa lebih mahal? Karena memang fasilitasnya lebih lagi. Semua wahana itu bisa dimasuki dengan premium Dufan ya. Semuanya tanpa antri. Ditambah ada fasilitas lounge dengan sofa empuk, ruangannya juga ber-AC, lalu ada soft drinknya juga, nonton TV juga bisa, plus ada wifi-nya lagi. Sudah termasuk ya, alias gratis. Kalau untuk premium Dufan tidak terlalu susah ya untuk mendapatkannya di waktu sibuk sekalipun. Tapi untuk fast track itu kadang sangat sulit ya, bahkan sudah sold out sebelum hari yang kita mau. Jadi sebaiknya memang membeli tiket seminggu atau 2 minggu sebelumnya kalau berniat untuk membeli fast track di hari-hari sibuk ya. Sekarang kita nikmati bolang-baling dulu ya teman-teman, karena saya nggak berani untuk naik ini. Jadi cukup menikmati dari bawah saja. Wah, udah berasa seremnya kayak apa. Untuk wahana ini batas tingginya 145 ke atas ya. Walau nggak bisa naik karena nggak berani, tapi cukup bahagia melihat keberanian semua yang sedang naik di wahana ini. Wow, apa nggak pusing ya yang di atas sana? Oh my god, itu diberhentikan di tengah-tengah atas seperti itu. Rasanya seperti apa? Oh, belum berhenti ternyata teman-teman, masih diteruskan. Walaupun kelihatan menakutkan, wahana ini banyak yang ngantri loh. Salah satu wahana favorit di Dufan ya. Dan ini baru mulai di tahun 2019-an ini, bolang-baling. Jadi belum terlalu lama ya. Dan tinggi wahana ini sekitar 30 meter. Cukup tinggi ya teman-teman. Oke, sekarang kita ada di wahana kolibri. Nah, ini wahananya sebenarnya untuk anak-anak, tapi juga boleh untuk dewasa. Nah, ini aman ya. Jadi cuma naik turun. Itu ada tuasnya di sini, jadi kita bisa naik turun dan berputar saja. Jadi aman buat para penakut. Bukan penakut saja ya, yang ngoma jantung. Ini aman ya. Batas tinggi minimumnya adalah 100 cm. Tapi balita juga boleh. Hanya harus didampingi oleh orang tuanya. Tidak boleh duduk sendiri. Di kawasan dunia kartun ini juga ada para layang dan karavel yang di atas 100 cm. Tapi lumayan pusing, jadi saya nggak mau naik itu. Dan juga ada wahana turbo drop dan zigzag alias mobil senggol. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Sekarang kita coba untuk masuk wahana arung jeram. Nah,
Saya sudah pakai jas hujan nih, ponco, karena takut basah. Dan nanti sepatu juga tas akan saya titipkan di petugas, karena saya nggak mau basah ya semuanya. Karena ini kosong ya, jadi tidak ada antrian biasa. Jadi saya masuk lewat antrian fast track. Kalau kosong gitu teman-teman, bisa masuk lewat antrian terpendek. Tuh kan, kosong banget. Oke, jadi setelah ini kita bisa naik ya. Ini lumayan aman untuk penderita jantung dan juga para penakut, karena ini cuma basah aja sih, dan nggak basah-basah amat, paling sepatu. Makanya tadi saya titip sepatu di depan biar jangan basah sepatunya. Masih mau main kesana kesini ya, kalau sepatu basah gimana juga nggak enak. Wah, ini mau disembur air ini teman-teman. Nggak apa-apa sih, kan sudah pakai rep ponco ya, jadi ya aman, nggak masalah. Karena ada kecelakaan di Arung Jeram ini ya, di tahun 2017. Perahunya terbalik dan 5 orang yang penumpangnya kecelakaan ya, jadi dibawa ke rumah sakit. Oke, selesai basah-basahan, kita akan menuju ke wahana berikutnya teman-teman. Nah, ini juga bisa berperahu seperti ini, tapi bayar lagi. Happy Family The Ride. Oh, ini adalah simulator 3 dimensi. Sudah saatnya kita masuk. Jadi kita lihat film apa yang akan diputar sekarang. Untuk Happy Family ini saya pertama kali lihat filmnya ini. Karena filmnya selalu diganti secara berkala. Jadi kita lihat dulu ya teman-teman, filmnya seperti apa.
harus memilih kursi yang akan kita tempati ya. Kursinya ini akan bergetar, bergoyang ya, mengikuti alur dari filmnya. Saya suka di posisi tengah dari layar ya. Oke teman-teman, jadi tadi tidak dibolehkan untuk memegang HP ataupun kamera ya. Jadi tidak bisa divideokan. Maaf ya teman-teman ya. Dan stafnya juga tadi mengingatkan untuk yang mempunyai riwayat jantung sebaiknya tidak mengikuti permainan. Oke, kita lanjutkan ke wahana berikutnya ya teman-teman. Kita sudah di luar. Ya, ini adalah wahana gajah beleduk ya. Nah, ini aman ya buat para penakut, sama juga kayak yang tadi di wahana kolibri. Jadi cuma naik turun, memutar, bahkan ini lebih kalem lagi ya. Oke, kita lanjutkan ke wahana berikutnya teman-teman. Ini salah satu favorit di Dufan, yaitu kora-kora. Wahana yang bukan untuk penakut seperti saya. Kita tonton saja dari sini ya. Ini lebih bagus angle-nya daripada di depan sana tadi. Lalu dengan kora-kora saja yang cuma berputar 90 derajat, sudah banyak yang takut ya, seperti saya. Apalagi kalau mau coba yang 360 derajat. Ya, ada 360 derajat muternya. Adanya tapi tidak di Indonesia, ada di Malaysia dan di Jepang. Kalau di Malaysia ada di Sunway Lagoon, dan kalau di Jepang ada di Yomiuri Land. Oh, seru. Kalau mau yang seperti kora-kora, ada di Korea Selatan, ada di Amerika, ada di Legoland Malaysia, di Inggris, bahkan di Filipina. Oke, sepertinya sudah selesai. Ini pengumuman untuk show ya. Sebaiknya kita segera ke sana. Dinoland. Setelah Profesor John berhasil menciptakan Indominus Rex, pulau yang dikenal dengan sebutan Pulau Misterius beberapa waktu yang lalu, ia ingin melanjutkan penelitian dan pergi ke hutan Munasa untuk menemukan spesies dinosaurus lainnya. Profesor John menyampaikan hal ini kepada Naya dan berniat mengajaknya agar Naya bisa mempunyai eksperimen baru. Namun, Naya terlihat tidak ingin pergi bersama ayahnya, yaitu Profesor John. Ia memilih pergi sendiri agar ia merasa puas bisa meneliti dinosaurus tanpa bantuan ayahnya dan juga kedua temannya, Alex dan Bimo. Sifat ambisius Naya sangat tidak disukai oleh Profesor John, Alex juga Bimo. Mereka tidak ingin Naya jadi hilang kendali karena sifat ambisiusnya itu. Dan perkenalkan, ini adalah Dr. Olsen, seorang kolektor hewan buas yang mempunyai sifat manipulatif, egois yang sangat tinggi, dan tidak mau kalah dengan siapapun. Di dalam rencana perjalanan ke hutan Munasa, Naya ternyata sudah membuat janji kepada Dr. Olsen untuk menemaninya. Tetapi di tengah perjalanan, sesuatu yang tidak diinginkan akhirnya terjadi. Mampukah Naya mewujudkan ambisinya di hutan Munasa? Inilah saatnya kita ikuti petualangan Dinoland. Aku merasa tak pernah didengar semua rakyatku, hampir selalu salah sudah mimpi-mimpiku yang besar. Hanyalah omong kosong bagi ayahku, seseorang tak pantas
sangat berbahaya. Harusnya kau memberitahu Profesor John. Dia kan ayahmu, ya? Hah? Ayahku? Ayahku itu hanya memikirkan dinosaurs. Ia bahkan tidak pernah peduli dengan ide-ideku, Lex. Ya, karena kau terlalu egois dan kau... Sudahlah, Lex. Aku tidak butuh bantuan kalian. Lagi pula, ada Dr. Olson yang akan menemaniku ke hutan binasa. Hah? Dr. Olson, si kolektor aneh itu? Iya, dia sangat memahami semua jenis hewan. Dan kurasa kami akan membuat penemuan yang luar biasa. Kau yakin dengannya? Ya, selama dia mau membantuku, aku sih tidak masalah. Kau benar-benar keras kepala, Naya. Hei, Naya, tunggu! Cicak burung ciptakan simpati alam hijau menarik waktu asli. Wow, Parasaurus, spesies herbivora. Dinosaurus sejak berjamur hidup di alam dengan damai. Sungguh indahnya hutan merasa. Akhirnya aku datang padamu. Dr. Olson, akhirnya kau datang. Of course, Naya. Olsen selalu menepati janji. It's okay, Dr. Olson. Ini merupakan dinosaurus jenis herbivora. Ia tidak akan menyerangmu. Namanya Parasaurus. Keunikannya, lihat dari jambul yang berbentuk tabung di belakang kepalanya. Syukurlah. Ibu! Hei, Alex! Wah, itu teman-temanku! Hati-hati. Jangan berteriak, Alex. Itu Dilophosaurus. Dinosaurus teropoda jenis karnivora seperti ini memiliki sistem pendengaran yang sangat baik. Bisa menangkap suara dengan frekuensi yang rendah. Dan itu digunakan pada saat berkomunikasi atau mengenali ancaman. Hey, it's okay. It's okay. Tenanglah, kami tidak akan menyakitimu. Aduh, ada apa ini, Naya? Lihat, Naya. Apa yang sudah Dr. Olson lakukan? Naya, syukurlah. Kamu baik-baik saja. Eits, mau kemana kau? Ayah, Hei, putri kecilku. ayah, maafkan aku, ayah. Sudahlah. Ayah senang kau masih selamat. Ayah, ini Iya, Ayah. Inilah tujuanmu. Ini yang buat egomu menjadi tinggi karena ambisimu sendiri. Jadi, Betul, Olsen. Ini telur yang tadi kau ambil. Yang sebenarnya adalah telur dinosaurus. Dan ini merupakan spesies terakhir yang dapat menetas. ini seperti Tyrannosaurus Rex. Benar, Ayah. Kita sebut dia Baby T-Rex.
keturunan dari Tyrannosaurus Rex. Predator muda ini akan tumbuh lebih cepat dan bisa lebih ganas dari T-Rex dewasa. Itu adalah pertunjukan dari Dinoland 2. The Magical of Wunasa. Ya, menceritakan tentang dino ya. Ini bagus untuk pendidikan anak-anak tentang dino. Ini dibuka di jam 2 sore ya, teman-teman. Dan berlangsung 30 menit. Berikutnya adalah wahana alap-alap. Ini seperti roller coaster mini ya. Halilintar versi mini. Tapi tetap aja sport jantung sedikit. Jadi kalau yang takut ya jangan ya. Nah, kita kesini aja teman-teman. Nggak ada sport jantungnya sama sekali. Malah bisa buat istirahat dan mendinginkan badan karena di luar sangat panas ya. Kalau di sini kan dingin, ber-AC. Jadi lumayan untuk mendinginkan badan dan beristirahat juga. Ini Istana Boneka wahana paling ikonik nih di Dufan ya. Karena dari tahun 85 ini sudah ada. Dari sejak buka Dufan kayaknya. Dan saya pertama kali ke Istana Boneka itu waktu masih kecil ya teman-teman. Masih di sekolah dasar. Jangan-jangan pas Dufan buka teman-teman masih belum lahir. Di sini ada sekitar 600-an boneka ini. Boneka animatronik ya, jadi bisa bergerak-bergerak. Ini semuanya berpakaian adat Nusantara dan juga mancanegara. Lagunya tahu kan? Judulnya apa? Harapan Suci. Yang bertema tentang perdamaian. Kalau di sini kita bisa santai nih buat para penakut. Nggak ada acara menegangkan kecuali dari mitos-mitos yang beredar di luar. Seperti yang ada di TikTok dan sebagainya. Yang katanya beberapa boneka matanya mengarah ke kamera ketika mereka memvideokan ataupun berfoto. Selama saya berkali-kali masuk ke Istana Boneka, nggak pernah ya ngalamin hal-hal yang gimana gitu. Biasa aja sih, ya mungkin karena sugesti ya. Karena ini kan boneka. Boneka itu terkenal kalau disenangi jin ya. Jadi mungkin itu yang membuat orang-orang sudah bersugesti ketika masuk ke Istana Boneka. Di berita bahkan ada beberapa pegawai dari Dufan sendiri juga kasih kesaksian kalau memang agak menyeramkan di Istana Boneka, terutama di saat-saat sepi ya, sepi pengunjung ataupun sudah waktu tutup dari wahana. Kalau teman-teman ada cerita horor dari Istana Boneka, boleh ya dibagi di kolom komentar, nanti kita bahas bersama. Ini maaf saya potong-potong ya untuk video Istana Bonekanya karena bisa memakan waktu hampir setengah jam sendiri nih di dalam. Keluar dari Istana Boneka udah disambut ini dengan paradenya Dufan. Memang biasanya berlangsung di jam sore ya. Biasanya di jam 3.30 ataupun jam 4 sore. Tergantung weekend atau weekday. Dan juga tergantung tema ya. Jika ada liburan
nasional atau liburan sekolah. Saya juga tidak tahu pasti ini temanya apa kali ini. Jam operasional dari Dufan adalah jam 10 pagi sampai jam 6 sore ya. Tapi kalau weekend itu dari jam 10 sampai jam 8 malam. Dan hari ini karena weekend saya bisa sampai malam di Dufan. Sampai puas ya. Oh, ini rombongan dari pertunjukan Dinoland ya. Dufan juga menyediakan fasilitas buat para pengunjung ya, demi kenyamanan. Dari mulai ruang untuk ibu dan bayi, toilet. Hai kakak. Musola, ATM center, bahkan masjid ya. Menjiwai sekali kakaknya. Dan untuk masjid letaknya tepat di samping kiri dari Istana Boneka ya. Bagi yang ingin merecharge baterai HP-nya, bisa merecharge di dekat balai kota ya. Salah satunya di sana. Dan bisa tanya petugas juga letak yang lainnya. Ini adalah pasangan dari Dufan, maskotnya namanya Dufi. Ya, itu kera bekantan atau proboscis. Ini adalah wahana Ice Age yang terkenal, tapi saya nggak akan masuk karena ada luncuran di gelapnya itu loh, bikin takut. Mending nanti naik ke Biang Lala, tapi setelah maghrib kayaknya karena lebih indah di saat malam. Ya, inilah Biang Lala. Indah kan kalau di malam hari, lampu-lampunya. Ini aman buat jantung, tapi tidak aman buat yang takut ketinggian ya. Putarannya itu pelan kok teman-teman, jadi nggak terlalu menakutkan. Dan bisa melihat Ancol di malam hari dari atas itu sangat-sangat indah ya. Dan betapa luasnya wilayah Dufan ini, yaitu sekitar 21 hektar saat ini. Dan kabarnya akan ditambah luasnya hingga 35 hektar. Kita tunggu saja ya gimana Dufan di masa depan. Oke, ini hampir berakhir ya waktu operasional Dufan. Jadi wahana terakhir yang akan saya nikmati adalah Turangga-rangga, yang artinya kuda yang dihiasi. Dan biasanya menjadi wahana terakhir sebelum kita keluar dari Dufan. Ternyata bisa kan bersenang-senang di Dufan walaupun penakut. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa untuk tonton video saya berikutnya. Jangan lupa untuk tetap sehat dan bahagia selalu. Sampai jumpa lagi.